Shalom, selamat memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia hari ini 17 Agustus 2020. Dari tempat ini kami menyapa seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Indonesia, merdeka! Ya. Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai rasa syukur dan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mensyukuri rahmat kemerdekaan dengan menyadari panggilan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan serta mengingatkan kita semua pada cita-cita awal berdirinya negara Republik Indonesia. Mari kita agungkan Dia dengan penuh sukacita dengan tuntunan tema mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka! Salam bagimu juga. Merdeka! Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa. Sebagai rakyat Indonesia, kami sudah menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Namun kami sering tidak mampu memaknai perbedaan suku, ras, agama, dan golongan, sehingga sering menimbulkan konflik, ketidakadilan, ujaran kebencian, dan perpecahan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan kami berlumuran dosa. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Mari kita bermazmur melalui Mazmur 65. Mazmur 65 ayat 6 sampai ayat 9. Kita membacanya dengan berbalasan ayat 6 sampai 9. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu
orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Kita aminkan dari Mazmur 65 bait yang keempat. Jemaat Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Engkau sungguh baik. Engkau telah menyertai perjalanan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. 75 tahun hidup dalam anugerah kemerdekaan dari-Mu. Kami ingin Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun ini kami persembahkan kepadamu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami di tengah kehidupan yang berbangsa dan bernegara yang rapuh ini. Kami bergumul dan batin kami sama-sama menghadap hadirat-Mu. Kami menantikan akan firman-Mu yang membesarkan pengharapan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di perayaan hari ulang tahun ini. Bapa, dengarkanlah doa kami, sebab hanya oleh di dalam nama Bapa-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan akan kasih dan rahmat-Mu atas hidup bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Amin. Pembacaan Alkitab, pembacaan pertama dari 1 Raja-Raja pasal 54. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari.
supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk pembacaan pertama. Pembacaan kedua dari kitab 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaah Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Kita mendengarkan Injil pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Injil pasal 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu, gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema
mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Jemaat yang baik hatinya, shalom. Saudara-saudara, menarik di awal pembacaan kita di ayat 1-2a di kitab 1 Korintus 15 ayat 1-11, Paulus mengatakan di ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Perhatikan baik-baik kalimat Paulus ini, Injil itu menyelamatkanmu, kata Paulus. Asal kamu teguh berdiri, teguh berpegang kepadanya seperti yang kuberitakan kepadamu tentang Injil itu. Nah, ada yang menarik di kalimat dalam lanjutan ayat 2, apa itu? Mari kita lihat kembali Alkitab kita. Jangan lihat saya ya Bapak Ibu, lihat Alkitabmu. Apa yang Paulus katakan di situ? Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Apa? Masa iya? Adakah kepercayaan itu menjadi sia-sia? Ternyata ada. Tapi maksudnya, kalau saya percaya Injil, apakah itu bisa menjadi sia-sia? Masa sih? Ternyata yang dimaksud Paulus adalah kita telah sia-sia saja menjadi percaya kalau ketika Anda hanya sekedar percaya saja tapi tidak mempercayakan dirimu kepada yang Anda percayai. Anda percaya Yesus? Yes, saya pun percaya Yesus Tuhan. Tapi walaupun Anda percaya Yesus Tuhan, namun kalau Anda tidak mempercayakan hidupmu kepada Kristus untuk menuruti apa yang Yesus mau, ya sia-sia. Itu loh artinya. Kan Yesus pernah berkata, tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Matius 7 ayat 21. Saya kira kalimat ini begitu kuat dan sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau saya percaya dan saya tidak lakukan, jadi sia-sia iman itu. Yang kedua, imanmu menjadi sia-sia. Kalau kau percaya berdasarkan hanya pikiran-pikiran dirimu, jika kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, banyak kali Paulus berbicara tentang itu. Paulus berbicara tentang orang-orang Korintus yang sangat self-center itu. Mereka berpusat pada itu, mereka hanya mengharapkan itu kebenaran-kebenaran dia. Dan yang ketiga, akan menjadi sia-sia kalau engkau berbicara tentang Injil hanya untuk memuaskan diri. Tadi ukuran diri, sekarang pemuasan diri. Saya mau ini dapat, itu dapat, semuanya dapat. Saya lebih hebat dari sana, saya lebih jago dari sini, dan seterusnya. Karena itu hai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai imanmu menjadi sia-sia. Ketika engkau percaya dan tidak mempercayakan dirimu kepada Yesus Kristus, Injil itu sendiri. Nah, yang paling penting, ini yang menarik. Kalimat dari Rasul Paulus yang sangat penting, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu di ayat yang ketiga. Jadi menurut Paulus, yang paling penting dari Injil itu bukan soal mujizat, sakit sembuh, bukan soal kamu jaya, miskin, kaya, raya, atau bukan soal kita telah mensyukuri kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Tapi kata Paulus, yang penting dari Injil itu adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Artinya di dalam kematiannya Yesus Kristus menebus dosa kita. Di dalam kematiannya dia membayar seluruh hal yang najis, yang kotor yang kita lakukan, yang membuat kita mati binasa, terkutuk di bawah murka Allah. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak penting kau percaya langsung mati, kau percaya langsung sakit, tidak penting kalau kau percaya langsung miskin, tapi tidak hebat juga kalau kau percaya langsung kaya raya.
Tidak hebat juga kau percaya langsung sembuh sehat walafiat. No. Itu ekstra saja. Walau itu juga penting dan utama, karena itu dibutuhkan juga dalam hidup, tapi bukan hal yang penting dan paling utama. Gara-gara percaya, Paulus dikejar-kejar, didera, bahkan dipenjarakan. Gara-gara percaya loh, tapi sekalipun demikian dikatakan Paulus tetap bahagia dan mengucap syukur, memuji Tuhan yang ia percayai. Why? Karena yang paling penting dan yang paling utama sudah menjadi miliknya. Apa itu? Dosaku telah ditebus oleh Yesus Kristus di kematiannya. Nah, sejauh mana kita memahami bagian yang paling penting ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Pernahkah kita merenungkan, memikirkannya dengan sungguh amat serius dengan seluruh perasaan dan kemampuan daya pikir yang kita miliki? Sebab inilah berita yang mestinya kita pegang, bukan langsung mentang-mentang kita katakan, oh puji Tuhan sudah tebus dosa kita. Oh puji Tuhan kita sudah hidup dalam kebenaran. Atau dalam konteks kita bernegara, oh puji Tuhan kita telah merdeka 75 tahun. Nanti dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab banyak perkara yang mesti kita pikirkan. Ada terlalu banyak perkara yang harus kita perhatikan, terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara kita tercinta ini. Tapi Bu, Tuhan sudah tebus dosa kita. Yes, Tuhan sudah tebus dosa kita. Itu bagus. Tuhan sudah membuat kita menjadi bangsa yang merdeka. Itu yes. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara-saudara, sejauh mana kita yang sudah ditebus ini sungguh hidup dalam kebenaran yang utuh? Sejauh mana kita sebagai bangsa yang merdeka ini telah sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan? Tuhan sudah tebus dosamu. Bagus juga. Tapi apakah betul engkau sudah tidak lagi hidup dalam dosa? Bergairah hidup dalam kebenaran dan kehendak Allah. Ini menjadi perkelahian, pertarungan sendiri bagi kita di keseharian hidup ini. Tidak mudah. Semua kita ini pendosa, saudara-saudara. Mana mungkin kita tidak berdosa? Betul apa betul? Pasti betul. Tapi kalau kau terus hidup dalam dosamu, itu yang membuat hidupmu menjadi mengerikan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup menikmati arti dan makna kemerdekaan, terus memelihara budaya korupsi, hidup dalam sekat-sekat keagamaan, atau hidup kita hanya dikendalikan oleh budaya modern, ya, games online, sejatinya kita tidak hanya pernah mengalami hidup di negara yang kaya dan tercinta ini sebagai orang-orang yang betul-betul mengalami kemerdekaan, atau paling tidak kita hanya hidup dalam kemerdekaan yang semu. Nah, itulah kemudiannya menjadi pergumulan kehidupan orang percaya, supaya keberimanan yang sungguh, keberimanan yang ada itu menjadi keberimanan yang kita pegang, dan itu terikat di dalam Kristus, terikat bersama Kristus. Inilah yang menjadi pergumulan kita. Kecuali kalau engkau menjadi sia-sia percaya, ya mau diapain lagi Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Lalu Paulus melanjutkan di ayat 4. Dan lalu setelah dia mati dan menghapuskan dosa-dosa kita di kayu salib, Paulus lanjutkan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan kembali kalimat ini baik-baik. Dengan jelas Paulus membuat satu alur peristiwa dari matinya dan dikuburkan. Ini menunjukkan bahwa matinya Yesus betul-betul mati karena ada jasadnya yang dikuburkan. Dan kuburnya betul-betul kubur karena di dalamnya ada jasad orang mati yang dikuburkan. Akan tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Artinya tidak ada kebenaran yang dibangun oleh para rasul. Semua kebenaran adalah kebenaran sesuai dengan kitab suci. Tapi anehnya banyak orang percaya justru suka membangun kebenaran-kebenaran diri. Lalu bilang ini sesuai kitab suci, tidak jelas ayatnya di mana. Sesuai dengan kitab suci tapi tidak jelas bagiannya di mana. Sesuai dengan kitab suci tapi tidak jelas bagaimana dan seperti apa itu.
Ini menjadi kekacauan yang mengerikan. Ini menjadi kekacauan yang menakutkan yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus berbicara tentang kebenaran yang prinsipil, yang paling penting dari Injil, yang terpusat pada Kristus. Itu yang paling penting. Terpusat pada Kristus, hidup di dalam Kristus, itu yang paling penting. Disalibkan, mati di kayu salib, menebus dosa, dikuburkan, aktual. Tapi pada hari yang ketiga dibangkitkan, tidak bisa dibantahkan. Ada saksinya, yes. Saudara-saudara, ingat, Paulus bukanlah orang tolol yang ikut-ikutan agama. Dia orang cerdas. Paulus bukan orang yang gelap mata atau tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia justru menjadi ateis dari kelompok Yesus. Dia justru awalnya orang yang ingin membunuh pengikut Kristus, yang ingin menghabisi pengikut jalan lurus. Tapi kuasa Kristus menangkapnya. Maka yang paling penting menurut Paulus, di dalam iman percaya bukan bagaimana soal saya bertobat, bukan soal bagaimana aku mengadakan mujizat, bukan soal bagaimana aku menjalani hari-hari itu, bukan soal saya hidup di mana negara ini, apa pekerjaanku, apa jabatanku, tapi soal bagaimana kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidupku. Inilah yang menjadi alasan mengapa Paulus bernyanyi di penjara, menyanyi memuji Tuhan, bersyukur untuk siksaan dan derita yang ia terima karena memberitakan Injil. Inilah prinsip iman orang Kristen dalam memandang apa yang mesti kita buat. Kita isi buat bangsa dan negara tercinta ini. Tahun ini kita telah memasuki usia kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dari segi usia kita sudah lansia, dan semoga kita bisa umur panjang sehingga tahun 2045 kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Apa yang menjadi persoalan dan bergumulan bangsa kita saat ini? Apakah pada tahun ini kita telah menjadi negara maju? Ini tentu menjadi harapan kita. Ini kerinduan kita bersama. Tapi ini juga hanya tinggal mimpi. Kepercayaan kita akan Indonesia sebagai negara maju hanya akan menjadi sia-sia belaka jika kita tidak mempercayakan impian kita itu pada Tuhan, Sang Pemilik negara ini. Karena itu dalam iman kita harus terus berusaha untuk mematikan hal-hal yang bisa menghancurkan impian kita bersama, cita-cita kita bersama. Kita tidak akan pernah siap menjadi bangsa yang maju jika kita hanya terus hidup dalam pertikaian soal kafir mengkafirkan. Kita pun tidak akan pernah siap menjadi bangsa yang maju jika SDM-nya tidak dididik sejak sekarang. Kita pun tidak akan pernah siap menjadi bangsa yang maju jika karakter dan etika kerja SDM kita tetap rendah, masih melakukan korupsi dan seterusnya. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kalau kau sungguh percaya Yesus telah mati dan menebus dosamu, maka mestinya itulah yang membuat kita bergerak mengisi kemerdekaan ini. Impian kita masih sangat banyak. Jalan meraih kemerdekaan yang sejati itu sungguh masih amat panjang. Kita mimpi negara ini menjadi negara yang maju. Karena itu jadikan Yesus inspirasi hidup dalam mengisi pekerjaan. Apa yang ada dalam diri Yesus? Karakter yang luhur dan etika kerja yang tinggi. Disiplin, dedikasi, penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak diskriminatif, tidak mencuri, tidak menyalahgunakan jabatan, tepat waktu, tidak terlambat, menggunakan waktu secara efisien dan efektif, optimis, antusias, tepat janji, komitmen, tuntas, cermat, konsisten. Yesus pun melakukan pekerjaan Bapaknya bukan karena wajib, melainkan karena bervisi dan bermisi supaya dunia diselamatkan dan tanda-tanda kerajaan Allah menjadi nyata di bumi. Menyatu antara kata dan perbuatan, bermotivasi kuat, inovatif, bisa bekerja sama, mampu membuahkan talenta atau potensi diri secara optimal dan lainnya. Itulah kualitas diri Yesus. Ini merupakan model SDM yang unggul. Model ini pun telah diwariskan kepada para rasul.
termasuk pada Rasul Paulus. Mereka semua mendapat warisan karakter atau perilaku gaya hidup sehari-hari yang berkualitas. Bukankah kita juga adalah murid Yesus? Karena itu jika Anda sungguh hidup percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan dan keselamatan, maka buktikanlah bahwa sama seperti guru kehidupan kita, Yesus Kristus, Anda dan saya adalah murid-murid Yesus Kristus yang berkualitas, yang Tuhan tempatkan di negara Indonesia tercinta ini. Saudara, bangsa atau negara menjadi maju bukan karena luas wilayahnya, jumlah penduduknya, sumber daya alamnya atau angkatan bersenjatanya, melainkan karakter SDM-nya. Dan karakter SDM kita, orang percaya, adalah karakter guru sejati hidup ini, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati untuk menebus dosamu, namun bangkit untuk menyatakan kemenangan dalam hidup dan masa depanmu. Merdeka, 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 puji Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil saat teduh dan kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada hari ini. Berkati terus negara kami ya Tuhan, dan kami percaya kami telah memiliki karakter guru sejati hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sungguh mengisi kemerdekaan ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami akan mengangkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi persembahan, firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Sambil memberikan persembahan syukur, pujian betapa kita tidak bersyukur. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami telah mensyukuri hari ulang tahun ke-75 negara kami yang tercinta, negara Indonesia. Kami bangga menjadi bagian dari negara ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati negara tercinta karunia Tuhan, sehingga di usia ke-75 tahun ini sungguh kehidupan yang berguna boleh terjadi bagi kami semua. Kami boleh hidup rukun dan damai, dan berdoa untuk pemerintah kami sehingga mengayomi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami percaya
Jayalah terus negara tercinta, negara Indonesia. Tuhan memberkati kami semua. Sungguh luar biasa Tuhan. Semua ini boleh kami alami karena Tuhan mengasihi kami semua. Karena itu Tuhan, biarlah dalam kebineka tunggaan Ika yang kami alami tidak akan membatasi kami boleh bergaul satu dengan yang lain, sekalipun kami memiliki banyak perbedaan, tetapi itulah kekayaan negara kami tercinta untuk membuat kami menjadi bangsa Indonesia yang saling peduli satu dengan yang lain. Kami boleh saling menghormati dengan perbedaan yang ada dan membuat kami kuat untuk terus berjuang bersama-sama menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang aman dan tentram. Terima kasih banyak Tuhan, kami jemaat Tuhan di Masjid Raya boleh mengambil bagian dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun 2020 ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan pada saat ini. Terima kasih ungkapan syukur yang boleh kami nyatakan. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan mendengarkan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sama-sama membaca teks Pancasila dan kita akan mengikutinya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Kita angkat pujian Aku Tuhan semesta, jeritanmu kudengar. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini dengan
pujian dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Syukur kepada Tuhan untuk hari kemerdekaan proklamasi ke-75. Merdeka! Merdeka! Merdeka!